Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Rapi dan teman saya Hikmah Nuriwi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelum itu, terima kasih kepada Dr. Intan Kusumawati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian wawasan Nusantara. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Jika ditambah dengan akhiran an, maka secara harfiah berarti cara penglihatan, cara tinjau, atau cara pandang. Nusantara adalah sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yakni nusa yang berarti pulau dan antara artinya lain. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain: A. Faham Machiavelli. Dalam bukunya tentang politik yang diterjemahkan ke dalam bahasa dengan judul The Prince, Machiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh. B. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang. Selain penganut baik dari Machiavelli, Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. C. Paham Jenderal Clausewitz. Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer staf umum tentara Kekaisaran Rusia. D. Paham Feuerbach dan Hegel. Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar barat yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak yang lain. E. Paham Lenin. Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan. Bagi Leninisme atau komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama Perang Dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. F. Paham Lucien Wifi dan Sidney. Dalam buku Political Culture and Political Development, Princeton University Press 1972, mereka mengatakan para ahli tersebut menjelaskan adanya unsur-unsur subjektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa. Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Samudra Hindia. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Yang pertama ada ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tataan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang C, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial. Selanjutnya, budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan. Pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, antara lain: yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajiban sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Menggali sumber historis, agama, dan budaya untuk memahami wawasan Nusantara, berarti menyelidiki landasan sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan tradisi budaya yang membentuk cara pandang Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya. Wawasan Nusantara adalah konsep cara pandang Indonesia sebagai negara kepulauan yang beragam dalam segala aspek kehidupan. Sumber historis. Latar belakang sejarah. Munculnya konsep wawasan Nusantara berkaitan dengan Deklarasi Juanda tentang Laut Teritorial Indonesia dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan NKRI sebagai negara kepulauan. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan ideologis dan konstitusional bagi wawasan Nusantara. GBHN. Ketetapan MPR tentang GBHN juga menjelaskan pengertian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia. Sumber agama. Pancasila. Nilai-nilai agama yang tercermin dalam Pancasila yang menjadi landasan wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara bagi Indonesia sangat penting karena menjadi pedoman, motivasi, dan dorongan untuk mencapai tujuan nasional, serta memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara memberikan cara pandang kolektif tentang Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menekankan keberagaman, kesatuan, dan potensi seluruh wilayah. Pedoman dan motivasi. Wawasan Nusantara menjadi pedoman dalam mengamalkan Pancasila dan mencapai tujuan nasional, serta memberikan motivasi dan dorongan bagi bangsa Indonesia. Menyatukan keberagaman. Wawasan Nusantara mendorong pemahaman tentang keberagaman budaya, etnis, dan agama sebagai kekuatan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Konsep wawasan Nusantara
menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Memperkuat nasionalisme. Wawasan Nusantara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme, mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa. Mewujudkan resepsi sama. Wawasan Nusantara membantu mewujudkan resepsi yang sama di antara seluruh warga negara, sehingga tercipta sepemahaman dan kesehatian dan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Menghadapi tantangan global. Wawasan Nusantara penting untuk menjaga eksistensi di Indonesia di tengah arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan nasional. Membangun ketahanan nasional. Wawasan Nusantara membantu membangun ketahanan nasional, termasuk dalam menghadapi konflik komunal dengan pendekatan persatuan dalam keberagaman.